Terkait tadi dengan speech dari Kiai Labib di awal tentang hijrah itu sendiri. Nah, ada peristiwa hijrah di mana penguasa Yasrib atau Madinah pada di kemudian hari itu nanti, itu akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Rasulullah. Nah, kemudian bagaimana posisi kekuasaan itu sebenarnya dalam Islam, sehingga pada saat itu manusia-manusia atau orang-orang yang ada di Yasrib ini rela menyerahkan kekuasaan itu kepada Rasulullah untuk dijalankan syariat Islam di sana. Sementara hari ini kita melihat fenomena kekuasaan dan hukum bisa diubah-ubah seenak sendiri kayak begini, ya Kiai. Yaitu yang pertama jelas faktor keimanan. Keimananlah yang mereka membuat menyerahkan kekuasaan pada Rasulullah SAW. Jadi seperti yang disampaikan Ustaz Agung tadi, sebenarnya kan kekuasaan itu enak. Enak mengambil, enak merampok, enak menindas. Pokoknya kekuasaan itu segalanya lah gitu ya. Nah, oleh karena itu memang tabiat manusia ketika sudah berkuasa tidak akan mau melepaskan kekuasaan itu, baik pada dirinya, kelompoknya pun keluarganya. Jadi itu biasa, itu sepanjang kalau dalam sejarah itu begitu. Maka kalau jadi hampir semua negara namanya kerajaan, dinasti politik dan segala macam itu terjadi karena memang tabiat manusia itu hubbus siyadah, jadi mencintai kekuasaan itu. Nah, tapi masih ada jalan ketika orang itu punya keimanan, dia tidak akan dikuasai, tidak akan menuruti kecinta kekuasaan itu untuk melakukan yang lain-lain. Nah, maka saya mau tanggapi sedikit apa yang dikatakan oleh Bang Chandra tadi begini. Kalau Bang Chandra itu disebutkan kekuasaan itu kan sekarang negara kekuasaan, bukan negara hukum. Sebenarnya kalau saya lihat ya, itu sebenarnya Indonesia, kalau tadi disebut Indonesia berjalan menuju ke negara kekuasaan itu, kalau menurut saya itu memang tabiatnya negara selain Islam itu pasti begitu. Selain negara Islam, daulah Islamiyah, itu pasti negara kekuasaan. Loh iya, kalau kita lihat, coba Anda sebutkan sistem pemerintahan, sistem kerajaan. Siapa yang buat hukum? Raja. Karena sebenarnya kekuasaan dan kedaulatan, kalau kan sebenarnya kalau hukum itu kan kedaulatannya, dan kekuasaan dalam, jadi ada istilah itu as-siyadah, itu hukumnya yang mengaturnya. Sementara kalau sultan itu sebenarnya pelaksana hukum, dia tidak membuat tapi melaksanakan, gitu. Nah, ketika bersatu antara pemilik as-siyadah dengan pemilik kekuasaan itu jadi satu, udah pasti terjadi tadi disebut negara kekuasaan. Jadi antum melihat tadi kerajaan sama. Yang buat raja. Sebenarnya kalau kita lihat republik itu mencoba, demokrasi republik itu mencoba untuk mengkoreksi kerajaan dalam pengertian bahwa janganlah raja itu dia berpenguasa sekaligus pembuat undang-undang. Jadi maka dipisahkan ada kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif. Legislatif pembuat hukumnya, sesuatu yang berbeda dengan eksekutifnya, jangan disatukan gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat itu mencoba untuk mencoba untuk mengoreksi kerajaan, tetapi tetap gagal. Ketika apa? Ketika satu, sumber kekuasaannya itu rakyat, dalam artian yang memberikan rakyat. Ketika legislatif dengan eksekutif itu kan sama-sama pemenang. Partai pemenang adalah partai yang dipilih rakyat. Penguasa pemenang juga dipilih rakyat. Maka sama dari kelompok yang sama, partai yang sama, partai yang ada di eksekutif adalah juga partai yang ada di legislatif yang tadi disebutkan. Sehingga sebenarnya legislatif yang membuat undang-undang tadi itu ya sebenarnya bisa dipesan oleh eksekutif gitu. Jadi mau undang-undang apa tinggal dibuatkan. Legislatif yang seharusnya mengoreksi juga sama saja dia hanya membetulkan semua apa yang dikatakan. Jadi tidak ada kritis. Jadi itu satu pada akhirnya gitu. Nah, sebenarnya kalau tadi saya katakan justru dalam khilafah itulah tidak terjadi kesatuan dalam soal as-siyadah dan hukumnya as-sultannya. Jadi pembuat hukumnya berbeda dengan pelaksana hukum gitu. Nah, dalam Islam yang namanya pembuat hukum
asyadah itu dari Allah SWT, syariat, betul-betul dari syariat. Khalifah dalam hal ini betul-betul sebagai al-hakim, sebagai penguasa, sebagai kalau sultan itu bahasanya adalah munafid. Ya, al-hakim itu munafidul ahkam, dia menjadi pelaksana hukum, dia tidak boleh mengubah hukum. Jadi dalam khalifah, dalam sistem khilafah itu khalifah, dia hanya benar-benar melaksanakan hukum. Dia tidak bisa ngutik-utik sama sekali hukum itu, nggak bisa mengubah hukum sama sekali. Jadi kalau tadi Bang Chandra sebut misalnya seorang presiden ketika kepingin katakanlah misalnya anaknya jadi presiden, ketika kemudian sementara wakil presiden misalnya atau presiden pada saat yang sama, pada saat yang sama undang-undang yang mencegah dia, menghalangi dia, tinggal diubah saja. Caranya tinggal diperintahkan aja itu eksekutif, apa yudikatif atau bahkan kemudian legislatif juga yang mengangkat tadi disebut eksekutif juga, yang bayar mereka juga eksekutif. Jadi sama saja gitu, tinggal diubah aja selesai masalahnya. Jadi undang-undang yang tadi disebut menghalangi keinginan eksekutif tinggal diubah saja. Legislatif adalah pihak atau organisasi, partai, kelompok yang sama dengan. Nah kalau dalam Islam misalnya tadi disebut tambang, dalam misalnya gitu. Dalam Islam ada satu ketetapan yang sangat jelas bahwa tambang itu misalnya adalah milik umat. Jadi Rasulullah SAW pernah melarang seorang yang sudah lanjut diberikan tambang garam, Rasulullah kemudian mengambil kembali karena itu adalah merupakan ma'ul iddu, jadi seperti air yang mengalir. Nah ketetapan seperti ini atau misalnya yang tadi disebut misalnya api Nabi mengatakan al muslimuna syuraka fi salasin fil ma'ul kala wan nar, 3 har ya itu ada air, api dan padang rumput ya, itu adalah milik padang rumput dan api, itulah milik bersama gitu. Maka ketika itu menjadi ketentuan dari Allah SWT, maka sultan al-hakim khalifah, dia benar-benar munafik, tidak bisa membuat, tidak bisa mengubah otak-atik, dia harus melaksanakan gitu. Bahkan ada bisa sampai kemudian kalau dia bisa mengubah undang-undang bisa sampai pada peningkatan dicabut kekuasaan dia. Wa alla nunazil amr ahlahu illa antara kufran bawahan, kecuali kami tidak mencabut kecuali kau melihat kekufuran yang nyata gitu. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya problemnya itu kalau tadi Ustaz Ismail sebenarnya itu bukan dari hulu dari hilir, sudah dari hulunya sekularisme tadi. Nah kalau tadi Ustaz Ismail sempat menyinggung tentang keserakahan segala macam, saya tuh coba kita kaji dalam Al-Quran ya. Jadi hukum itu tuh kalau mau dibedakan cuma 2, hak batil. Gitu. Al-haq al-batil. Hukum al-haq dari Allah, al-batil bersumber dari hawa nafsu. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran 2 hukum itu dipertentangkan. Misalnya contoh wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Teruskanlah apa yang Allah turunkan dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Gitu. Demikian juga misalnya tentang khalifah itu ada surah tentang Dawud ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil adli wala tattabi'il hawa. Wahai Dawud, kata Allah, kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa? Kata Allah, fahkum bainan nasi bil haq, putuskan antara manusia dengan al-haq. Al-haq dari apa? Yang tadi disebut bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, dengan syariat. Wala tattabi'il hawa, dan jangan kamu ikuti al-hawa. Karena al-hawa itu kesenangan. Jadi kesenangan itu, jadi kalau sudah senang itu gimana? Termasuk hubus yadah, senang berkuasa. Hubus yadah, hubul mal, cinta harta, itu sudah sesuatu yang menjadi kesenangan manusia gitu. Nah kalau itu kemudian diikuti, terutama yang berkuasa, sudah akan terjadi berbagai macam kerusakan. Jadi sebenarnya pangkal kerusakan di situ ya, disebut kalau sebenarnya sekularisme tadi memisahkan agama dari kehidupan, dari agama tidak boleh bicara, tidak boleh mengatur soal kenegaraan tadi gitu. Oleh karena itu memang solusinya nggak ada lain itu. Kalau tadi antum tanyakan tentang hijrah, nggak ada lain kecuali hijrah itu tinggalkan kapitalisme, sekularisme yang merupakan sistem jahiliyah kepada Islam gitu.
Karena kalau bicara hijrah itu sebenarnya gini, al-hijrah itu fil lughah secara bahasa artinya at-tarku, meninggalkan. Itu al-hijrah lughatan gitu. Baik tarkul badan, tarkul waton, ya itu namanya at-tarku, meninggalkan. Nah, secara syar'i itu adalah meninggalkan al-khuruj min daril kufri ila daril Islam itu. Nah, jadi keluar, meninggalkan dari daril kufur ke daril Islam. Itulah hijrah. Nah, hijrah itu diperintahkan kepada mereka yang tinggal di negara kafir. Di negara kufur kepada atau menuju ke darul Islam. Itu apa artinya? Berarti harus kalau gini, hijrah itu diperintahkan perang ada di sini. Berarti kalau yang sudah di sini, yang sudah negara Islam, di daulah Islamnya, darul Islam, maka tidak diperintahkan lagi itu hijrah. Karena hijrah mereka sudah hidup dalam hukmullah, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ya, jadi kalau mau lihat tadi kalau seperti Ismail tentang problem, ya problemnya di sini karena hukum dibuat oleh al-hawa, oleh hawa nafsu manusia, akhirnya kemudian mengakibatkan berbagai macam kerusakan yang dalam Quran disebutkan walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Seandainya kata Allah al-haq, kebenaran itu mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, lalu disebutkan lam takkid, lam untuk memberikan penegasan benar-benar dari kerusakan langit, bumi, wa man fihinna, dan semua yang ada di dalamnya. Nah, gitu. Nah, itu adalah penyebabnya, ya solusinya ya tidak lain kepada aturan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diotak-atik oleh siapapun termasuk pemimpinnya. Kalau sekarang undang-undangnya ya bisa diubah sesuai keinginannya. Diubah regulasinya, bahkan itu tadi kata Bung Chandra bisa diubah gitu. Nah ini saya kembali dulu sebentar ke penyampai materi tadi ke Ustadz Agung nih. Nah, kalau dengan kondisi itu semua, mohon maaf ini ya, mungkin agak vulgar bahasa saya. Kalau memang itu oke lah, itu korup, itu kemudian oligarkik dengan kondisi semacam itu. Tapi kalau everyone happy, semua kebagian. Oh ya mohon maaf, Kiai Labib dulu sebelum dicabut BHP nggak ditawarin pengelolaan hutan atau tambang, kan ada take and give gitu. Kan sebenarnya kan teori atau praktek mereka kan dua saja. Yang disebut dengan apa? Stick and carrot. Kalau bisa dikasih carrot, kasih wortel, menyenangkan kasih. Itu yang lebih mudah lah gitu ya. Tapi kalau tetap saja ada mau ya harus stick. Gitu. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim kan, kalau stick itu kalau apapun resikonya, termasuk carrot itu kalau kemudian membuat kita mendapatkan murka Allah SWT, tidak boleh kita terima gitu. Karena fala takhshawhum, jangan takut pada mereka. Wakhshawni, takutlah pada aku. Adab Allah jauh lebih besar, kenikmatan Allah jauh lebih besar. Begitu harusnya. Kalau keyakinan dimiliki nggak bisa mereka. Karena itu mereka akhirnya pakai strategi kedua, steak. Gitu yang tadi disebut tadi. Kalau di kelompok stick ya. Tadi pukuli dengan apa tadi undang-undang represif. Lu enggak bukan yang tadi represif tadi itulah UITE, undang-undang penyiaran itu kan sebenarnya mau stick semua pukul. Lah iya termasuk memukul mereka gitu. Yang kelompok Kristen itu kan dianggap kelompok yang tidak bisa dikendalikan. Selama masyarakat gas-gasi. Itu enggak kayak sikerat sama sekali. Panahnya dengan lurus begini. Ya inilah pemirsa, kalau kita ngobrol sama orang yang paham bahwasanya kenikmatan Allah itu seluas langit dan bumi, apalah arti selubang tambang ya. Iya, Bung Agung atau Ustadz Agung. Kalau everyone happy gimana? Itu yang sering banyak orang bilang Asian value itu kan. Iya betul. Loh, yang penting kan happy. Iya. Yang penting masyarakat happy. Iya. Persoalan kan gini loh. Ada namanya penyakit itu dekubitus, Mas. Nah, nyambung dengan apa yang sampaikan Ustaz Ismail tadi. Ada penyakit dekubitus, Mas. Dekubitus itu orang habis kecelakaan. Itu biasanya yang patah kalau nggak bagian batang otak sini, itu bagian tulang ekor sini. Kalau
bagian batang otak sini, maka biasanya ya mati lah, karena dia akan pada kondisi yang langsung mati biasanya. Ini salah satu babiannya. Kalau tulang ekor sini kena namanya penyakit paraplegi. Paraplegi itu lumpuh separuh. Separuh tapi bukan kanan kiri, atas bawah. Atas bawah. Itu seringkali dibawa ke rumah sakit. Zaman dulu para tenaga kesehatan itu lupa nggak balik-balikin itu, sehingga itu kan, mohon maaf, pantat tuh gesek-gesek terus kan. Iya. Cuman saraf rusak semua nih. Iya. Sakit dia. Nggak kerasa. Dia lubang-lubang sampai bentuk lubang semua, Mas. Iya. Sampai ada yang kalau orang bilang itu orang yang buka sampai tulangnya ketok loh, Tat. Iya. Pertanyaannya, mungkin dia happy aja, nggak ngerasa sakit kok. Itu tadi. Cuman kan sakit ini sebenarnya. Ya. Nah, kalau seperti ini kan namanya bukan memimpin lah. Namanya memimpin kan harus membangun kesadaran, ini baik atau tidak, buruk atau tidak. Yang ada sekarang itu kan memanfaatkan ketidaksadaran masyarakat untuk kepentingan mereka. Nah, ini kan persoalan luar biasa. Masyarakat memang nggak sadar. Kalau sadar benar-benar paham betul ya masih nggak terima loh, Mas. Iya. Mau misalnya cuma dikasih bansos 600.000, sementara tambang yang triliunan rupiah diserahkan pada orang lain, ya nggak mau. Kalau misalnya ada ormas itu tadi. Bukan hanya ormas mungkin dapat cuman pecilan aja. PKP 2B itu kan luar biasa. Terus misalnya jalan raya, kita nggak sekedar ingin jalan raya yang halus itu. Kalau ibarat itu kalau dalam konteks logika kapitalisme kan trickle down effect ya. Dia semacam kenikmatan tetesan saja gitu. Kita nggak ingin kenikmatan tetesan, gerujokan kayak udan. Karena logikanya masuk, logikanya masuk dengan sumber daya alam kita yang melimpah, jumlah yang luar biasa, kekayaan kita ini sangat nggak masuk akal bila negeri ini tidak bisa memakmurkan rakyatnya, apalagi cuma ngasih bansos 600.000. Nah, persoalannya ini kita udah panjang sekali sehingga masyarakat kita tanpa mengurangi rasa hormat pada masyarakat Indonesia kurang teredukasi, sehingga ya mudah dikelabui oleh kekuatan-kekuatan politik yang memang tidak ada keinginan kuat untuk kebaikan buat rakyat.